dari traffic itu terjadi konversi ini kan memang yang bisa menghitung bukan kita, tapi yang menghitung dari sistem mereka sendiri. Betul, Akhirnya betul. akhirnya Pak Furyanto sebagai affiliate yang dari Alison itu diberi komisi atau bayaran nih Pak ya, istilahnya honor dari affiliate itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrolers yang sudah hadir di ini ya channel YouTube Satu Jam Ngobrol. Sekarang memasuki episode yang ke-29 Satu Jam Ngobrol pada bulan Juni ini tahun 2023, dan alhamdulillah plan saya tahun 2002 untuk menghadirkan Pak Furyanto J. Wiguna itu sempat ini ya, sempat nggak bisa hadir, ada Ya. ini cancel. Akhirnya saya menjanjikan ke beliau kapan ada waktu saya persilakan atau hubungi saya kembali dan saya akan hadirkan. Dan alhamdulillah tahun ini ternyata Pak Furyanto itu berkenan hadir, dan kebetulan juga temanya saya ambil tentang ini ya, tentang bagian dari digital marketing yaitu affiliate marketing. Tapi Ya. yang di sini nanti yang disampaikan oleh Pak Furyanto itu berdasarkan pengalaman beliau tentang affiliate ini di bidang skillnya Pak Furyanto sendiri. Mungkin di sisi eh, kursus-kursus, course-course yang di bidang teknologi ya, mungkin di jaringan atau di yang lain. Eh, itu sebentar selalu yang saya dapatkan informasi dari media sosial beliau. Kebetulan beliau kalau di media sosial yang lebih aktif itu di LinkedIn. Pernah saya Ya. diajak eh, apa ya, ada event, live event di temannya Pak Furyanto, itu salut saya sampai ini ya, oh ternyata kayak gini modelnya live eventnya di LinkedIn yang di bidang ini ya, digital marketing, konsepnya seperti itu. Oke. Itu mungkin menjadi ilmu ya bagi kita, khususnya teman-teman di bidang engineer ya. Kalau masih muda, oke lah, masih umur-umur ya umur produktif lah. Tapi kalau untuk umur-umur seperti kita 40, 45 ke atas sampai 60, Ya. mungkin itu harus jadikan ini ya ilmu baru dan tambahan skill untuk kita untuk bisa produktif di Ya. usia yang ya sudah ini ya, sudah menurun ibaratnya untuk sisi produktif di sisi tenaga. Baik, 1 jam ngobrol event yang ke-29 tentang rahasia affiliate marketing. Saya akan segera mulai. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Denny. Alhamdulillah. Ya. Eh, kabarnya Sehat, Bapak Pak. ini seger. Kabarnya Bapak ini kayaknya seger-seger, Pak ya. Nggak ada perubahan, Pak ya. Jadi seperti ini keadaannya, walaupun fotonya di media sosial sulit dicari, tapi dari tahun-tahun yang lalu ternyata sama saja. Ya, saya termasuk orang yang jarang selfie, Pak. Betul, betul, Pak. Saya mencarinya foto jenengan atau fotonya Pak Waryanto itu. Wah, ini di Iya. mana? Oh, pernah saya ingat pernah dikasih dulu yang sempat cancel event itu, Pak, di tahun 2022. Ternyata Ya, saya itu bertanya, ya karena mungkin saat itu saya masih sibuk dengan pekerjaan ya yang ya sering keluar betul. daerah gitu. Kalau Jadi nggak, alhamdulillah di hari ini ya di malam ini saya bisa join nih ngobrol bareng 1 jam sama Pak Denny. makanya Pak, 1 jam ngobrol itu identik dengan konsep sewantai banget, Pak. Soalnya Iya, kalau iya. bikin tegang, ya ya nggak apa-apa sih, tapi ini takutnya teman-teman itu sulit memahami, Pak. Iya, Ngobrol-ngobrol itu santai-santai yang membosankan, apa santai-santai yang bermanfaat yang menambah ilmu. Itu yang saya iya. harapkan, seperti itu, santai tapi ada manfaatnya gitu, Pak. Iya, Baik. saya simak semua Pak video 1 jam ngobrol dari Pak Dini itu ada Terima sekitar kasih. 50-an Terima ya, kasih, Pak. 50-an lima Ya, puluhan video tuh bagus ya. Kalau saya pribadi melihat itu apa banyak dari teman-teman saya juga dari circle kita ya Pak ya, Deni, ya, Agus ada apa Areja, ada Pak ya, Robi dan lain betul, sebagainya gitu ya. betul. Itu memang mereka yang memang kalau saya pikir itu adalah expert di bidangnya ya.
Ya, Beberapa betul. sering ketemu offline juga dengan mereka, ya ada Ya, yang sering ketemu apa canda-candaan online dengan mereka itu ya, bagus lah ya. ya, Jadi betul. ya stay tune lah di 1 jam ngobrol nih Ya, bagus nih. betul, Pak. Ya, Betul. Saya tidak mencari, sebetulnya 1 jam ngobrol itu bukan mencari orang yang terkenal, Pak. Bukan, Pak. Justru saya mencari orang yang skillnya terkenal. Itu yang saya cari. oke. Kalau skillnya terkenal, wah ini yang harus kita serap ilmunya, Pak. Kalau mereka apa itu berkenan memberikan ilmunya, maksudnya, Pak. Share. Soalnya kalau di media sosial kan terbatas, Pak. Kalau share-share Ya, seperti itu. Seperti Pak oke. Waryanto nih, terbatas waktunya di media Ya, sosial. mumpung karena long weekend ya Pak Denny ya. Ya, Jadi kita ya, ada betul, hari kan. 4 hari nih libur nih. Saya juga bisa memanfaatkan waktu selain dengan keluarga juga bisa memanfaatkan Iya, untuk belajar tentang affiliate marketing ya, digital marketing lah ya. ya, Tapi saya lebih fokus ke apa affiliate marketing nih ya, beberapa bulan terakhir ini gitu ya. betul, betul. Ya, affiliate marketing itu banyak konsepnya, banyak caranya, banyak Betul, bidangnya juga, Pak. Kalau kalau betul, betul. nanti nanti kita ngobrol bareng sudah ke arahnya kemana kita membahas. Untuk Oke, question-question saya itu mengalir, Pak, mengikuti ya, apa yang disampaikan speaker. Kalau saya catat, nanti takutnya speaker terfokus pada materi itu memang bagus sih terfokus pada materi itu, ya, tetapi ya. tidak bisa mengeksplor ke materi yang lain yang tidak bisa berkait. Akhirnya seperti itu, Pak. Baik, Oke, ya. ah ini saya mulai buka pertanyaan, Pak ya. Oke, Ya, silakan Pak. ya. Jangan tegang, Santai-santai Pak. gitu ya. Santai aja, Pak. Oke, Ah, kenapa, Pak? Pak Foryanto ini yang saya tahu itu kan seorang engineer. Yang saya tahu ya, beberapa tahun yang lalu seorang engineer di Cisco, terus Juniper, terus apalagi saya lupa. Nah, tiba-tiba Bapak tenggelam di media sosial dan muncul lagi itu di media sosial LinkedIn. Nah, saya lihat ya, di ya, media sosial LinkedIn Bapak itu sudah kayaknya bertambah ini ilmunya. Nah, kayaknya menyerempet, kalau saya bilang menyerempet pada suatu bidang apa ya, bidang lain, bidang ya, digital business, khususnya digital marketing. Yang ya, ya. yang di Betul. dalamnya digital marketing ada affiliate lah. Di situ Ya, saya lihat Bapak pada waktu tahun lalu itu mengundang saya, Pak Denny silakan ke eh, apa, LinkedIn saya di sini. Kok seperti ini, wah ini bagus. Kebetulan tahun 2022 juga saya juga mendalami ilmu digital marketing, Pak. Digital iya, business, iya. affiliate saya mendalami 1 tahun itu dengan Kominfo waktu itu. Nah, Betul, betul. saya tertarik dengan LinkedIn-nya Bapak yang ini ya memberikan informasi seperti itu buahnya ya tentang kos-kos seperti apa itu. Iya, Nah, iya. kenapa yang saya tanyakan sekarang, kenapa Bapak bukan hijrah, Pak ya, tapi menambah skill Bapak tentang affiliate ini atau apalah menurut Bapak? Kenapa Bapak hijrah seperti itu? Mungkin menjadi ini, Pak ya, tambahan bagi saya juga nantinya kalau sudah ingin tambah skill gitu. Kenapa, Pak? Iya. Seperti itu, Pak. Ya, saya mungkin histori ke belakang dulu ya, Pak ya. Sebenarnya di 2011 saya LinkedIn tuh sudah punya akunnya Hmm, gitu ya. Tapi betul. memang saat itu saya juga nggak ngerti ini sosial media buat apa ya, kok kayaknya sepi-sepi aja gitu kan. Ya, betul. Baru saya aktif itu sebenarnya di tahun ya pas masa pandemik sebenarnya ya. Semua itu ketika orang-orang sudah mulai berkegiatan online ya artinya tidak beraktivitas banyak di luar, itu tentunya kan kita harus memikirkan bagaimana cara kita supaya tetap terhubung keluar tapi dengan jalur online gitu karena Betul. semuanya serba dibatasi saat itu. Nah, saya terpikir, wah ini media sosial LinkedIn ini seperti apa gitu kan. Saya coba pelajari, oh ternyata memang ini adalah sosial media yang lain. Ya, sosial media katakanlah yang cukup serius ya, karena kalau kita lihat itu adalah segmentednya benar-benar apa jelas ya, karena di sana adalah bergabung sekitar 800 juta lebih kalau nggak salah itu orang-orang yang punya profesi berbagai macam gitu ya. Betul, Nah, betul. kemarin saya baru searching ya orang-orang yang memiliki apa profesi di network engineer itu berapa banyak sih? Ya, itu sekitar 1,48 1.480.000 ya. Dan sekitar kalau kurang lebih itu sekitar 24.800 itu berada di Indonesia. Nah, ini Hmm, kan artinya
wah ini adalah sebuah komunitas yang besar gitu. Kita belum belum lagi nanti bicara komunitas di cloud engineer, betul, ya. betul. Kemudian di data data apa data analitik dan lain sebagainya. Ini artinya ada opportunity gitu ya, ada opportunity bagi bagi siapapun tentunya yang berada di sosial media tersebut untuk bisa memberikan sesuatu yang memiliki nilai lah, value ya Betul, maksudnya. betul, 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 betul. Dari value itu mungkin kita bisa nanti katakanlah akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat benefit buat kita sendiri. Katakanlah kita menjual sesuatu gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini memang ada tricky dan hal algoritmanya pun itu berbeda dengan sosial media yang lain. Nah, kemudian timbul cara bagaimana sih kalau misalkan kita menjual sesuatu yang marketnya sudah jelas, kemudian produknya itu ada produknya, kemudian bagaimana cara menjualnya gitu. Saat Hmm. itu ilmu saya belum ada tuh. Digital marketing pun saya baru belajar sekilas-kilas aja. Tapi saya melihat ternyata di LinkedIn itu ada bagian kecil, ya salah satu bagian fitur dari LinkedIn itu adalah LinkedIn Learning. Oh Nah, ya, ya. nah LinkedIn Learning itu kalau misalkan kita bergabung di LinkedIn, itu kita punya kesempatan 1 bulan trial, 1 bulan trial untuk premium, Betul. ya. Ya, Di mana kita bisa mengakses semua bahan materi yang itu ada sekitar 18.000 konten course. Itu betul. kita mau belajar tentang network engineering, mau belajar tentang cloud computing, AWS, digital Ya, marketing, affiliate marketing, semua ada di sana. betul, betul. Hanya saja semuanya dalam bahasa Inggris Inggris. mostly. Ya, ya. Pokoknya kalau nyari yang bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Betul. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan buat buat yang ada di Indonesia. Karena memang jurang pemisah kita ketika menyerap sebuah ilmu adalah dari sisi bahasa. Tapi Betul. sebenarnya itu nggak jadi masalah ya. Sebenarnya kan kita bisa bisa belajar tahap demi tahap. Kita bisa dari di sisi captionnya pun bisa kita pelajari ya gitu. Atau kita bisa pakai bantuan Google Translate. Ya apapun lah itu bisa membuat kita semakin bisa menerima atau menyerap ilmu tersebut. Nah, kembali lagi ke apa affiliate marketing. Nah, ini yang menarik adalah saya timbul ini bagaimana ya supaya semua konten yang ada di LinkedIn ini, LinkedIn Learning ini bisa dinikmati ke sebanyak mungkin orang gitu. Ya, terutama yang profesinya sama dengan saya, network engineer kayak gitu kan. Ya, Mungkin mereka punya keterbatasan dari sisi waktu. Mungkin dari 1 bulan itu mereka belum tentu dalam 1 minggu tuh mereka bisa lihat LinkedIn satu betul. jam atau 15 menit aja, itu belum tentu. Betul. Ya, nah, ketika mereka akses LinkedIn Learning itu, batasan waktunya sudah selesai. Memang ada yang free, tapi tidak semuanya dibuka gitu. Nah, untuk membuka itu semua, itu kan butuh harga tertentu gitu. Nah, Ya, saya betul. masih akan bagaimana supaya ini bisa dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin orang, Indonesia khususnya ya, itu supaya harganya lebih terjangkau. Ya, low cost. Mereka tidak harus membeli dengan menggunakan apa premium. Ada Ya, jalur lain, ya. Jalur lain inilah yang menggunakan apa fitur-fitur yang memang dibatasi gitu, tapi mereka bisa tetap bisa bisa memanfaatkan materi itu semuanya. Nah, timbullah dari situ saya membuat grup apa Mastering and Skill and Knowledge, saya buat weblognya juga yang intinya adalah berbagi semua konten-konten kursus mengenai apapun itu, mulai dari ya network engineering, misalkan sales, digital marketing, ya misalkan ada lagi AWS, ada lagi Python dan lain sebagainya itu bebas bisa dinikmati ya. Tapi mungkin ya ketika saat menikmatinya itu butuh waktu tertentu. Ya, saya tidak bisa membagikan hal itu secara katakanlah secara free selama-lamanya ya. Nah, karena kalau misalkan di kita itu kalau misalkan kita dibagikan gratis itu kadang orang tuh nggak aware gitu ya. Nggak ada awareness-nya. Kapan itu bisa dinikmati oleh mereka gitu. ya. Karena saya bisa bisa lihat rasio kliknya itu sangat jarang sekali gitu. Ketika dibagikan secara karena kan kita kita bisa lihat di bit.ly itu ya, bit.ly itu berapa banyak sih link ini bisa diklik sama orang gitu. Betul. Dari negara mana saja, 1 hari itu berapa kali diklik, itu rasionya nggak cukup memuaskan gitu ya. Ya, dari situ Ya, mungkin daripada konten gratisan ini jadi gratisan, akhirnya kita coba kita pasarkan aja gitu. Dan alhamdulillah saya coba buat semacam kayak apa list building kayak gitu ya, ya. memberikan trial kepada mereka, ini masa pakai misalkan 10 sampai 30 hari sampai sebulan kayak gitu ya.
Dan alhamdulillah tuh terkumpul banyak sekali. Saat itu ada sekitar 3.500 ya orang yang mendaftar, pengen Daftar. mendapatkan apa konten-konten dari LinkedIn atau dari konten-konten dari yang lain gitu. Wah ini potensi menurut saya nih. Hmm. Kalau misalkan saya menjual sesuatu ke mereka, ini pasti ada konversi nih. Meskipun tidak 3.500 itu harus beli semua produk yang nggak mungkin, ya. Yep. Tapi di sini ada kesempatan bagi saya. Wah ini saya harus kelola nih, harus maintain nih list building ini. Bagaimana misalkan nanti suatu saat saya harus bikin funneling, ya Heeh. mungkin iklan segala macam. Pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan katakanlah produk yang harus bisa kita jual ke mereka gitu. Intinya gitu Betul. Pak Din. Nah, Oke. adapun affiliate marketing yang saya ikutin itu sebenarnya ada yang saya sekarang ikutin itu adalah Alison.com. Di Alison itu ada program apa affiliate marketingnya dan alhamdulillah selama 3 bulan ini saya berturut-turut menjadi top 3 di affiliate marketing mereka. Oh. Secara dunia itu lumayan ya sekitar 130 urutannya dari seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu top 3 ya, tapi kalau misalkan dari nilai valuasinya memang belum belum begitu banyak gitu ya. Hmm. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan cara-cara konsep yang apa umum ya gitu ya, misalnya tidak menggunakan jalur affiliate marketing. Tapi kalau saya lihat ini kalau misalkan diseriusin ini bagus. Bagus dalam artian kita harus punya dasar ilmunya dulu, fundamental ilmunya. Betul, Nah, dari betul. situ saya ambil kursusnya digital marketing, kemudian afiliasi marketing, foundation Oh, marketing apa training tersebut saya harus ambil gitu supaya nanti kita bisa siap. Kira-kira nanti iya, kalau misalkan terjun ke afiliasi marketing apa ilmunya tuh sudah punya lah kayak gitu ya. ya, Kita ngerti produknya, kita ikut misalkan sistem affiliate marketing dari mana, ya kemudian ikut kursus-kursusnya gitu dan akhirnya kita bisa siap gitu untuk apa melakukan proses katakanlah penjualan lah ya menggunakan afiliasi marketing. Nah, afiliasi marketing ini sebenarnya bisnis yang sangat murah. Murah dalam artian bukan murahan ya. Karena sebenarnya kita tidak perlu modal apapun yang dikeluarkan secara besar, secara uang ya. betul, Katakanlah betul. kita harus invest dulu misalkan 100.000, 200.000, atau 500 Ya, ribu. Enggak. Yang penting kita datang, lihat program affiliate marketing tersebut, kita punya koneksi internet, kita hmm, daftarkan nama kita, email kita, nomor betul. telepon kita, ya udah kita pelajari sistem afiliasi marketingnya, pelajari produknya seperti apa. Nah, nanti sistem itu akan memberikan semacam kayak link afiliasi. Nah, di sini proses kreativitas kita nih. Sebagai affiliate marketer kita harus ya kita harus engage dengan si calon customer ya, calon buyer lah kayak gitu ya. Itu bisa kita apa siasati misalkan dengan cara memberikan informasi-informasi yang terkait dengan produk tersebut ya. Yang pada ujungnya nanti mungkin kita sematkan atau apa kita cantumkan link dari afiliasi kita. Nah, dari situlah nanti kalau misalkan terjadi konversi, katakanlah produknya misalkan 100.000, kemudian kita sebarkan ke 1.000 orang, dari 1.000 orang tersebut tertarik, katakanlah begitu ya, dari awareness-nya, kemudian pada saat itu bisa sampai dengan conversion, sampai dengan 10% itu sudah cukup, cukup bagus ya, dari 1.000 misalkan 10% jadi 100. Ya 100 orang membeli produk seharga 100.000, Hmm, ya itu ya tinggal dijumlahkan aja jumlahnya berapa iya, ini. Nah, ya, tapi kan itu tidak dapat 100% keuntungan buat kita. ya, Biasanya proses afiliasi marketing itu memberikan semacam kayak komisi ya. Komisi itu misalkan mulai dari yang 10% sampai yang besar sampai dengan 40%. Nah, ini pandai-pandai kita aja memilih produk-produk yang kira-kira memberikan komisi yang sangat menarik lah. ya, Katakan misalkan ya. kita punya dapat produk yang bisa 40% di komisinya seperti itu. Nah, di sana kita bisa apa dari sisi pendapatan tersebut ya, kita jadi semangat nih Pak Denny nih. Ya, Ya. Eh, pengalaman ya, pengalaman saya dari 2 bulan ini aja. Saya ikut afiliasi marketing beberapa gitu ya. Termasuk saya yang jualan e-course itu dari O'Reilly dan dari LinkedIn Learning tersebut. Itu hasilnya cukup lumayan Pak Denny. Jadi kalau misalkan Ya. saya distandarkan dengan UMR ya, itu udah lewat gitu ya. Alhamdulillah. Menurut saya yang saya baru Bagus. ini kan, wah ini ada hasilnya nih maksudnya. Iya, udah harus seperti itu. Iya, itu kan bisnisnya kan nggak butuh modal. Cuma saya
kreativitas kita aja. Kita posting di sosial media kita tahu target marketnya seperti apa, produknya kita paham, kebutuhan dari mereka itu seperti apa. Dan akhirnya proses pun berjalan dengan sendirinya. Ya tentunya ini nggak instan ya. Ada Betul. waktu yang harus kita pelajari dulu ilmu-ilmunya gitu. Seperti itu Pak Denny. Yap. Yap. Ini Hmm. ini cerita yang mulai awal story-nya Bapak sampai mendapatkan hasil seperti itu Pak ya. Memang Memang belum sempat. besar Pak Denny, Ya, belum tapi besar saya 100 sempat ini juta. Pak, Ya. sempat acungi jempol Pak pada waktu lupa saya tahun kemarin Pak tahun yang 2021 itu Bapak ada yang tanya salah satu teman kita itu bagaimana sih cara belajarnya affiliate itu yang di bidang teknologi. Bapak memberikan komen ini coba pelajari. Saya lihat, wih, linknya banyak amat. Banyak amat. Iya, Ingat, iya. ingat saya Pak, tapi lupa saya di statusnya siapa itu Pak waktu itu. Nah, akhirnya saya juga mempelajari affiliate-nya yang didalami oleh Pak Foris seperti ini. Yang Bapak waktu itu komen cukuplah untuk membayar koneksi internet kalau nggak salah seperti itu Pak. Ingat saya Pak. Ingat tahun-tahun 2021, bukan tahun Iya. 2022 kalau nggak salah seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah nggak cuma koneksi internet, Pak. Maksudnya bisa bayar Berapa kali listrik, lipatnya sudah bisa Pak? beli gas UMR gitu. loh Pak. Udah UMR lah gitu ya. Maksudnya. Udah UMR itu. Buat Oke. newbie seperti saya tuh ya udah cukup luar biasa ya. Udah jadi Iya memompa betul. semangat saya gitu. Wah ini bisa bisa dilejitkan lagi gitu ya. Ya, Iya betul. tentunya kita harus berada di di komunitas yang sama, di semangat orang-orang yang melakukan maksudnya dengan komunitas orang-orang yang melakukan hal seperti ini gitu yang sama gitu, circle yang sama lah kayak gitu ya. Iya betul betul. Itu Dan yang ini saya dapatkan di LinkedIn gitu ya. Di LinkedIn saya ketemu dengan orang-orang yang circle-nya tuh memang mereka berada di area seperti itu ya di marketing dan sales gitu seperti itu. Sementara seharusnya saya kan sebagai network engineer kan harus di community yang itu ya, yang sama ya. Tapi menurut ya saya di usia-usia saya seperti sekarang ini saya udah harus katakanlah hijrah gitu ya. Bukan ya berarti saya meninggalkan komunitas yang network engineering itu tetap jalan. Cuma betul. mungkin porsinya kayaknya sudah mulai diimbangi dengan hal-hal yang lain gitu yang menurut saya ini wah ini juga lebih menarik gitu ya. Itu Ya seperti itu. oke. Nah, Oke, baik Pak. Ini sekarang saya mencoba ini menyelami affiliate marketingnya Pak Florianto itu apakah sama dengan konsep-konsep yang saya pelajari itu. Setahu saya kan affiliate marketing itu kan bagaimana memasarkan produk suatu usaha orang lain itu hmm, baik itu perusahaan, yaitu produk, apakah itu nama itu untuk mendapatkan income bagi yang melakukan affiliate itu. Eh, Sebetulnya kalau affiliate itu bagi ya maaf mungkin ya sebagai ini Pak ya kalau saya informasikan secara ya, bahasa yang kurang sopan mungkin ya ibarat seperti ini ya kelar, broker makelar seperti kelar. itu Betul, betul 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 sepakat. kan Pak ya seperti itu. Iya, Nah ini kan memang suatu apa ya suatu ini ya kebutuhan khusus setiap orang pasti bisa karena iya, tanpa modal, usaha tanpa modal itu sangat disukai, khususnya orang betul, Indonesia. Itu yang saya tahu, Pak, selama ini. Saya betul, betul, mengikuti betul. beberapa motivator seperti Denny Sumarso itu, terus siapa Iya, yang kemarin saya diajak Bapak itu, saya lihat, oh iya. ini ternyata mereka ini sudah mempunyai sistem gitu, Pak, untuk memberikan informasi tentang affiliate itu. Eh, Mhm. yang sekarang saya tanyakan ke Bapak yang saya khususkan di apa tadi Pak Alison nih Pak Alison Pak ya Iya. Alison Mhm. saya barusan saya cek Alison itu free online course with course certificate and diplomas betul ya Pak ya Betul. betul ya Iya, Alison empower yourself itu Pak yang betul. jargonnya itu oke sudah saya buka di webnya Pak. Eh, Setahu saya Pak affiliate ini yang mungkin Bapak sudah tahu ya affiliate di media sosial seperti Topet, Shopee, TikTok kayak gitu. Itu kayaknya kan affiliate yang sebatas ikut-ikutan, tapi tidak mempunyai edukasi pada diri seseorang yang sebagai affiliate Iya, itu. Eh, iya. tapi di sisi Bapak tadi menginformasikan bahwa di Alison ini Bapak mengikuti sebagai affiliate itu diberikan Ada. suatu Iya, edukasi. Itu ya, itu ada. yang menurut saya bagus Pak. Daripada ikut affiliate yang
seperti di Topet apa itu kayaknya ada sebagian kecil lah yang memberikan edukasi kepada orang yang ingin mengikuti program affiliate itu tadi. Soalnya affiliate kan memang mendatangkan traffic, Pak, pada produknya itu. Setelah Betul, Pak. mendatangkan traffic terjadi ini, Pak ya, eh, konversi, konversi Pak, ya. Ya, Dari traffic itu terjadi konversi. Konversi ini kan memang yang bisa menghitung bukan kita, tapi yang menghitung dari sistem mereka sendiri. betul, Akhirnya betul, betul. akhirnya Pak Puryanto sebagai affiliate yang dari Alison itu diberi komisi atau bayaran nih Pak ya, istilahnya honor dari affiliate itu. Cuman Ya, yang saya tanyakan ke Bapak gitu, eh, apakah memberikan apakah menjadi affiliate suatu produk orang luar negeri ini kayaknya orang luar negeri yang punya Pak ya. ya. Dari Edukasinya Inggris. itu edukasinya sulit banget nggak Pak menurut Bapak? Ya, Edukasinya. edukasinya challenge ya, challenging karena kita harus ngikutin jadwal dari mereka pertama. Biasanya saya tuh pernah ikut yang jam Hmm. 10 malam ya. Uh, Pernah ikut jadi yang jam 1 pagi ya. Ya, itu ya disesuaikan juga sih dengan waktu mereka sharingnya ya gitu. ya. Jadi silakan bisa dilihat kalau misalkan nanti join di apa afiliasi dari Ellison itu mereka suka ada kasih jadwal-jadwal untuk sharing gitu ya. Hmm, Dan hmm. itu tinggal sesuaikan dengan waktu kita aja. Umumnya mungkin itu bisa pagi-pagi atau malam-malam gitu, tergantung dari apa narasumbernya yang memberikan informasinya nantinya gitu. Dan semuanya Oh, disampaikan bukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. bahasa Inggris betul betul. Dan ini bagi saya yang memang bukan native speaker bahasa Inggris ya harus ngeraba-raba juga. Tapi pada akhirnya karena saya sebagai engineer itu sering berhadapan dengan apa ya tentunya dengan orang-orang bule ya bukan yang berbahasa Indonesia, Ya. kemudian buku-bukunya pun kebanyakan bahasa Inggris, video course yang saya ikutin bahasa Inggris, jadi Hmm, hal-hal seperti itu harusnya udah bukan jadi kendala lagi dalam sisi bahasa ya. ya. Ya kita harus harus sebisa mungkin untuk memahami gitu ya. Ini adalah bahasa-bahasa internasional. Kenapa dengan bahasa internasional kita nggak aware gitu ya, maksudnya bahasa Inggris gitu ya yang ini kan sebenarnya sudah kebutuhan gitu ya. Nggak mungkin kita mengandalkan bahasa kita, bahasa nasional gitu ya. Memang Ya. mungkin beberapa negara mungkin bisa, misalkan di Malaysia, di Singapura, di Brunei atau di apa Thailand Selatan itu masih menggunakan Melayu. Nah, kembali lagi ke Alison. Alison memang menurut saya cukup bagus ya programnya. Mereka juga memberikan edukasi, kemudian memberikan tools-tools untuk bagaimana menghadirkan traffic gitu ya bagaimana menginformasikan produk-produk mereka itu ada komplit di sana. Menurut saya itu komplit ya. Hmm. Hanya saja mungkin dari sisi apa dari apa komisi yang didapatkan ini memang nggak begitu signifikan ya, nggak begitu signifikan kecuali kalau misalkan kita memang punya apa ya katakanlah punya tools juga ya, tools Ya. yang bagaimana mengotomasi hal itu juga gitu, membantu percepatan seperti itu. Karena pada intinya adalah semua berasal dari list building kita, daftar daftar orang-orang yang akan kita hadirkan trafficnya ke alison.com gitu ya. Dari itu Oh, kan kita bisa bisa kreatif nih, misalkan salah satunya bangun YouTube channel, ya kemudian bangun ya. weblog seperti itu. Yang intinya adalah bagaimana supaya nanti yang penikmat dari sosial media kita, entah itu YouTube atau sosial media yang lain, LinkedIn atau Facebook dan Instagram, itu bisa pada akhirnya tertarik gitu pada akhirnya tertarik memang dibutuhkan untuk apa kursus tersebut dan pada akhirnya mengklik link yang kita cantumkan di sosial media kita intinya seperti itu Pak Denny ya memang sih kelihatan remeh-temeh ya tapi kalau misalkan kita bayangkan tadi ya algoritmanya perhitungannya seperti itu misalkan kita punya daftar orang katakanlah 10.000 nih ya 10.000 daftar itu sebenarnya bisa bisa kita dapatkan dengan cepat gitu ya Ya. 10.000 orang misalkan. Dari 10.000 orang, katakanlah 10%-nya 1.000 orang. Ya. Dan 1.000 orang yang tertarik ini belum tentu nanti akan menghasilkan konversi. Kita coba targetkan misalkan setidaknya dapat 100 orang aja. Nah, 100 orang kemudian komisinya yang tadi misalkan ditawarkan sekitar 30%. Harga produknya, sertifikat sebenarnya yang mereka Hmm. jual itu sertifikat. Dekat. Trainingnya sendiri gratis ya. Yang dijual adalah sertifikasinya. Nah, sertifikasinya ini yang memang harganya beragam gitu dan dari sini komisinya sekitar 20 sampai dengan 30%. Katakanlah misalkan sertifikasinya seharga $50. Saya dapat 30%-nya ya.
yang pada akhirnya konversi adalah 100 orang. Itu tinggal dihitung Mbak Deni. Hmm. Berapa jumlahnya gitu ya. Nah, Ya. itu dari Allison ya. Belum dari yang lain. Dan saya pun ikut dari beberapa yang lain. Yang sekarang ini saya ikut yang di lokal Indonesia nih. Dengan salah satu apa affiliate marketer jempolan lah di Indonesia ya. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya saya baru-baru daftar beberapa hari ini karena memang ini lagi long weekend, saya belum bisa masuk ke sistemnya gitu. Dan menurut saya ini bagus, edukasinya bagus dan saya yakin dengan ikut program tersebut juga bisa mendongkrak istilahnya pendapatan lah ya, pendapatan kita di afiliasi marketing. Ya intinya adalah konsistensi sih sebenarnya Pak Denny ya Ya, untuk betul. hal tersebut. Nah, challenge saya adalah sebenarnya dari produk-produk yang saya akan pilih adalah produk course ya, course di IT gitu. Karena memang saya challenge-nya apa? Karena memang saya di dunia network engineering, tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknologi tersebut. Ya, Betul. Ya, pasti itu, Misalkan Pak. kalau mau jago belajar Cisco nih, saya mungkin nggak ada waktu untuk ngajarin orang ya Cisco ya misalkan konfigurasi Cisco. Ya. Tapi saya bisa mengguide mereka, ini loh bagus nih course ini. Saya udah ikutin course ini sampai tamat ya. Kemudian silabusnya seperti ini. Nah, hal-hal yang semacam ini harus diinformasikan ke mereka pada akhirnya mereka mau gitu misalkan oh iya worth it nih kalau misalkan saya katakanlah invest 100.000 nih dapat Hmm. misalkan aksesnya katakanlah 3 bulan gitu seperti itu. Nah edukasi-edukasi inilah yang nanti harus saya informasikan ke mereka kenapa harus ikut kursus ini kenapa harus ikut kursus yang itu gitu dan pada akhirnya mereka tertarik gitu. Oke ini betul nih kata Pak Forianto nih Pak Forianto sendiri udah ikut kursusnya sampai selesai bisa maksudnya merasakan manfaatnya ya bahwa ilmu tersebut memang bermanfaat gitu. Nah, hasil dari testimoni tersebut kan kita harus sebarkan ke orang tersebut gitu yang membutuhkan itu. Oh ya, ini bagus nih produknya. Silahkan ikuti misalnya. Bagaimana bayar berapa ya? Udah, ini beli dari saya gitu. Nah, itu sebenarnya situ ya. Di situlah bagaimana kita mulai mulai merancang proses conversion di situ ya dari sisi affiliate marketing kan kita nggak harus sulit-sulit saya harus bikin produk kursus Cisco atau apa gitu ya Ya. tapi waktunya memang effortnya butuh banyak gitu ya. Ya, betul. Tapi kayak tinggal bisnis meyakinkan orang aja maksudnya Betul, betul. kursus ini bagus loh maksudnya saya ikut juga saya invest seharga sekian gitu maksudnya ya kenapa kamu nggak ngambil gitu maksudnya istilahnya seperti itu ya bagaimana sebenarnya kan bisnis itu bagaimana kita membuat orang tuh percaya dan tertarik pada akhirnya membeli produk tersebut gitu dari testimoni kita ya itu sih ya dari saya seperti itu Pak. Ya, ya, Mm-mm. betul. Itu saya Bapak menginformasikan barusan tentang apa itu affiliate marketing yang barusan diikuti itu saya lihat di postingan Bapak di ini Pak ya di Facebook kalau nggak salah itu. Saya Ya lihat ada apa itu share yang dari Bapak tentang beberapa ini ya beberapa kursus online bagaimana ya mendapatkan e-book 50.000 lebih e-books dan video course itu. ah Ternyata di sini harus mendaftarkan kita kalau ikut ya harus mendaftar dulu. betul Nanti kan ya setelah mendaftar nanti kan dari sisi Bapak ini mungkin caranya Pak cara mengikuti affiliate marketingnya Pak Foryanto seperti ini mendaftar di Google Form. Setelah itu nanti Bapak kan pasti akan membalas melalui email seperti itu kan Pak ya. betul iya Betul. Oke. Ini nanti izin Pak pada waktu saya live maaf pada waktu saya ini tayangkan di channel YouTube Satu Jam Ngobrol nanti saya tampilkan Mm. Alison tadi sama eh, link dari Pak Furyanto yang saya di-share di Facebook nanti saya tampilkan nanti. Jadi Boleh biar ya. teman-teman tidak hanya mendengar suaranya Bapak tapi tidak membayangkan juga tapi ada gambaran ini webnya ini linknya nanti seperti itu saya cantumkan juga izin seperti itu nanti. Boleh Baik. Pak silakan ya Iya, ini informasi bagus, Pak. Kayaknya saya juga tertarik. Tadi saya melihat di Alison ya, coba saya explore lebih banyak. Ternyata di Alison juga menampilkan course yang saya ikuti di bidang saya sekarang, yaitu di cloud, Pak. Itu ternyata di sini produk AWS juga ada juga. Saya lihat ya eh, belum saya coba, mungkin saya coba explore lagi. Memang betul katanya Bapak, affiliate itu
banyak yang profesi affiliate itu kalau di Indonesia itu banyak dicari dari sisi produk, bukan digital Pak, ya, produk kayak ada bendanya, Betul. ada produknya, ada rupanya kayak maunya remote, nanti di affiliate kayak begitu. Tapi di bidang Iya. digital saya belum pernah menemukan Pak di Indonesia, apa saya kurang kurang piknik atau kurang kurang kemana-mana, akhirnya hanya menemukan Pak Puryanto. Yang sesuai bidang saya Pak, dengan bidang Bapak sama, maksudnya di teknologi ya, di IT gitu. Akhirnya ada gambaran, saya mendapat pandangan, ide juga, wah ini cocok juga ya kayak gini. Nanti kalau saya, soalnya selama ini saya kan hanya sebatas, ya saya juga ini Pak, jadi AWS CB ya, AWS Community Hmm. Builder Pak ya, itu juga dapat, komisi juga dapat, bukan komisi yang bisa Iya. diuangkan, tapi komisi untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang Amazon itu, AWS itu. Oke. Nah, Tapi bukannya tapi, ada afiliasi ini Pak, program afiliasi dari AWS nah atau ya, ya itu. Amazonnya itu? Tapi kan selama ini saya harus apa ya, ibarat kalau seperti seperti endorsement lah, seperti itu lah, seperti endorsement. Tapi kalau di Iya. sisi affiliate di iOS belum, belum. Kayaknya belum. Mungkin hanya sebatas kalau jadi apa ya, jadi komunitas komunitas ini ya, community builder itu aja. Itu aja yang mendapatkan ini aja apa, bukan komisi ya, Pak, ibaratnya supporting lah, supporting gitu itu bisa explore lebih jauh. Kalau akhirnya Iya. saya bikin konten-konten itu ya ingin apa ya, konten-konten ke teman-teman secara publik Pak ya, di media sosial online itu memberikan Iya. kursus gratis-gratis Pak, kayak di Udemy, terus di Mm-mm. di web Cloud Academy yang lain, terus Iya. banyak 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 dashboard sampai GitHub itu saya explore juga, itu free. Nah kalau sudah kata Iya. free itu banyak Pak yang nyari Pak. Banyak, betul. Banyak yang nyari. Ya kan? Soalnya teknologi itu yang saya tahu Pak ya. Maaf aja Pak. Iya. Teknologi yang saya tahu itu yang banyak menarik minat itu rata-rata umur 20 sampai umur 40 Pak. 40 50 Betul. ini nyari free itu ya sebatas saja mungkin Pak ya. Sebatas Iya, sebatas iya, kecil betul. lah mungkin. Kalau umur 20 sampai 40 itu masih nyari yang free. Pasti masih mencari yang free. Kalau Iya, sampai membayar ada cost-nya, mereka agak ini Pak, mungkin agak berat Pak ya. Tapi berat kalau ya, betul, betul, betul. dipadukan ya, apa bener nggak pola pikir saya? Kalau mereka dipadukan sebagai affiliate juga sebagai pembelajar, wah ini mungkin cocok Pak. Ya, Nah, itu maksud jadi saya gini, seperti itu. Pak Gimana Denny menurut gini Bapak ya. itu? Gimana? Menurut saya gini Pak Denny, orang mengeluarkan apa kos tertentu ya, uang lah duit gitu tertentu untuk membeli sesuatu, tentu ada alasannya ya. Ya, Benefit buat dia apa? Jadi nggak peduli dia seorang mahasiswa ya atau mungkin belum punya pekerjaan tetap atau belum punya pekerjaan gitu. Tapi orang tuh pasti akan menginvestasikan gitu uangnya untuk ke sesuatu yang bermanfaat buat dirinya yang nantinya ke depannya tuh bisa faktor pengalinya buat dirinya sendiri bisa berlipat gitu. Maksudnya gini Pak, saya dulu kursus CCNA nih, CCNA ya. dibayarin kantor misalkan sekitar waktu itu 19 juta ya, Wih, 30 hari gitu. Nah, bagi perusahaan ini investasi yang bagus gitu ya, karena betul. dengan menginvestasikan biaya tersebut ke saya, kemudian saya diikat kontrak, ya, saya kan pasti akan bekerja dengan perusahaan tersebut ya, saya digaji juga, mereka juga Ya, dapat manfaatnya gitu ya. ya, Produk mereka bisa apa di delivery dengan baik gitu segala macam. Saya juga dapat ilmunya. Pada akhirnya saya juga bisa men-sharing hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, artinya gini, kalau kita bandingkan saja, tapi saya ini analogi aja ya, analogi ya. yang mungkin ya sifatnya agak-agak Simple aja. Pak. bagus lah ya gitu ya. Ya, Ini mantan silakan. mantan perokok Pak, mantan perokok. Saya berhenti ngerokok tahun 2005 ya. Sampai sekarang saya udah nggak menyentuh rokok sama sekali. Nah, kalau saya lihat harga rokok itu sekarang berapa sih? 15.000, 20.000 mungkin ya satu 30 bungkus. Pak. 30, 30-an lebih Pak ada Pak. Itu habis dalam berapa hari Pak? Dua Oh, hari, 3 hari. Nah, orang untuk membakar duit seharga 20.000, 30.000 aja mau gitu. Untuk merusak badan ya, mohon maaf ya. ya. Tapi kalau misalkan orang pengen investasi 100.000 untuk mendapatkan kursus yang bermanfaat buat dia, kenapa sulit gitu mestinya? Ya kan, ini kan kembali ke mindset ya. Kalau dengan mindset dengan merusak, mohon maaf ya, merusak badan dengan menghisap sesuatu yang sudah jelas itu ada larangannya, ada gambar-gambar seremnya,
itu orang mau ya. Kenapa untuk hal-hal yang bermanfaat itu tidak mau gitu. Nah, Hmm. hal-hal inilah yang perlu diedukasi terus gitu ya ke setiap orang gitu ya. Nah, kalau saya triknya adalah kalau di LinkedIn ini kan banyak ya orang-orang yang mungkin job seeker ya, mencari pekerjaan, kemudian bidangnya katakanlah network engineering, bagaimana sih untuk mempersiapkan sebagai network engineering yang oke, yang handal gitu Ya, kan. Oke, nah ini ada kebutuhan berarti kan. Nah, disitulah saya harus menawarkan, katakanlah menawarkan produk ya buat mereka ya. ya. Mungkin untuk satu dua kali saya nggak bakal hard selling ke mereka gitu kan. Saya akan ya misalkan berikan edukasi dulu, kemudian saya berikan course-nya gratis dulu misalkan. Bukan saya yang apa yang ngasih course-nya tapi orang lain gitu. Nah, pada akhirnya mereka, wah ini bagus nih. Ya, oke. Tapi ini nggak selamanya ada batas waktunya, katakanlah cuma 30 hari atau paling lama 3 bulan. Ya, kalau memang mereka sudah butuh, ya, dan percaya bahwa produk ini bagus, mereka akan beli kok investasinya ke sana gitu mestinya. Ya tadi, misalkan dengan rokok aja dia mau gitu ya, dengan rokok aja yang seharga 20.000 tiga hari misalkan habis, kenapa dengan uang 100.000 aja yang bisa meningkatkan skill dia nggak mau gitu. Analoginya seperti itu aja. Hmm, hmm. Ya, pasti suatu saatnya orang butuh. Memang tidak tidak semua orang butuh gitu ya. Tapi dari sekian banyak, katakanlah dari yang saya bilang tadi sekitar 28.000 network engineer di Indonesia, setidaknya adalah yang berapa persen itu butuh produk tersebut gitu. Ya, Nah, itu baru dari satu profesi ya. Ada profesi yang lain kan banyak, ada cloud engineer, ada data analis, segala ya, macam itu belum saya sasar gitu maksudnya. Dan ya. ini jadi menarik gitu kan, ya ada Betul, ada betul, ada betul. market di sana gitu. Nah ini yang jadi menarik kenapa saya harus ikut affiliate marketing gitu. Hmm, Itu hmm, Pak hmm. Denny. Ya, 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 tapi walaupun ikut, tapi sebagai ini juga, Pak. Kayaknya menjadi kan sudah profesional di bidang affiliate marketing yang di bidang ini lah, Pak ya, khusus digital ini maksud saya. ya. Ini yang, Kalau dari sisi ilmu affiliate marketingnya saya baru 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 ya, ya, beberapa bulan ya. ya. Eh, tapi kalau misalkan dari pemahaman produknya, alhamdulillah Nah, itu sudah itu maksud saya, Pak. paham gitu ya. Ya, itu Sehingga maksud saya. meyakinkan orang tuh jadi lebih mudah ya. Seperti Ya, itu. Hanya tinggal so, butuh sistemnya aja gitu. ya. Kalau menurut basic affiliate marketing itu, Pak, edukasi itu ibarat kayak menyiapkan ini Pak ya, menyiapkan konten-kontennya, menyiapkan apa itu kayak buku panduannya lah seperti itu biasanya kan disediakan, Disediakan betul. bukan disediakan, maaf, kalau di Alisan tadi disediakan Disediakan gimana betul. tool-toolnya lah, tapi kalau kalau sebenarnya affiliate marketing itu menurut saya itu bukan disediakan sama pihak yang punya produk atau perusahaan itu Pak, tapi harus tergantung pada kita bagaimana kita memberikan Nah, kreativitasnya seperti itu tuh. Pak. Itu Terkadang yang apa yang ya Pak Denny, mau eh, melanjutkan dulu Pak Denny. ya, Nah, itu yang terjadi pada kebanyakan Pak, kebanyakan di teman-teman saya di yang mengikuti digital marketing. Itu eh, kreativitas itu kayaknya belum ada, Pak. Belum ada seperti itu. Karena tidak iya, ada edukasi. Nah, ini tidak memberikan edukasi. Tapi iya, secara teori tahu, Pak. Tapi cara memberikan kemasan kayak Bapak tadi memberikan digital course di yang apa ya ini memberikan link register register untuk mendapatkan link-link ini itu kan contoh kreativitas dari Pak Furyanto bagaimana seseorang itu agar tertarik mendaftar dulu nanti saya informasikan feedbacknya ke yang mendaftar tadi ini nanti linknya ini kalau mau gratis ini kalau mau bayar yang ini lah seperti itu iya, yang terjadi pada yang saya tahu di sekitaran sekitaran saya Pak. Walaupun sudah tahu itu namanya digital marketing tapi di sisi affiliate-nya juga sama. Oh, iya. ternyata ya kalau menurut saya ngapain sih nggak bisa bisa punya ilmu digital marketing tapi tidak punya potensi untuk kreativitas gitu loh Pak. Betul, betul. Nah, seperti itu. Yang Jadi memberikan ini adalah dua dua hal yang memang harus disinergikan Pak Denny. nah, ya itu gimana caranya Pak? Saya Karena yang gini, tanya itu tadi Pak. Sinerginya gimana itu hal seperti itu Pak? jadi karena gini Pak, kadang apa yang diberikan tools dari apa si sistem affiliate marketing tersebut, katakanlah Edison gitu ya, Ya. itu tidak selamanya cocok jangan kita gitu. Itu adalah hal-hal yang umum saja Hmm, bagaimana apa memasarkan produk gitu. Tapi secara spesifik produknya apa itu Edison nggak memberitahukan gitu. Misalkan nih, kalau mau jadi jago apa hacking gitu ya, oh, ya. harus pakai kursus yang mana? Itu Edison nggak ngasih tahu. Cuma Oh, kursusnya ada gitu. Kursusnya ini ada eh,
apa yang viewernya banyak, pesertanya banyak, ya udah sebatas itu aja. Tapi toolsnya pakai ini, pakai kurs yang ini, nggak ada seperti itu. Itu adalah kembali ke kreativitas kita bagaimana meramu dan meyakinkan audiens itu bahwa kursus ini bagus buat kalian gitu, cocok buat kalian gitu. Nah, itu adalah strategi sebenarnya. Kita harus menganalisa produk dulu, harus memahami produknya dulu seperti itu. Memang produknya itu banyak ya, ada sekitar 1.000 kalau nggak salah dari Alison yang IT itu. Kita nggak harus tahu semuanya, tapi yang apa dibutuhkan oleh audiens kita itu yang harus kena sasarannya. Mungkin Pak ini pernah pernah ikut kali ya waktu saya pernah sebar info Google Form. Siapa yang butuh course tentang digital apa dengan apa tentang cloud computing, network engineer segala macam itu saya ada listnya tuh. Pak Denny Pernah, tuh pernah, ya pernah Pak, pernah, ada pernah. daftarnya di situ Ya di pernah Pak. apa di building saya. Oh Pak Denny itu interestnya ke sini ya. Terus ada lagi sih Mas Sukma Oh interestnya ya, di sini. iya, Ya betul, itu betul. semua pada akhirnya saya informasikan. Oke ini ada link-linknya nih di LinkedIn. Harusnya LinkedIn learningnya kursus yang diikutin yang seperti ini gitu. Nah dari situ kan kita bisa lihat interest dari orang tuh seperti apa, ada kebutuhannya seperti apa gitu. Nah dari situlah ada dari sisi ini mulai nih kalau kita pakai teknik funnelingnya udah mulai nih dari awareness, Hmm. ada intention, pada akhirnya mereka butuh kan, Ya, dari betul. butuhnya pada akhirnya akan jadi konversi gitu. Nah, Memang tidak semua dari 3.500 itu nggak semuanya beli pada ini ya, paling cuma berapa persennya dan itu cukup cukup oke lah menurut saya ya saat itu ya. Hmm, oke. gitu. Kalau dari Alison itu Kembali tadi lagi ke Pak, kreativitas kita gitu pada ini. oke. Hmm. Ya betul, harus kreatif, harus kreatif kita memang Pak. Saya ingin ini, ini Pak ya, mengeksplor lagi sedikit-sedikit. Pokoknya awalnya Bapak ikut di Alison. Setelah itu sebagai leadnya apa ya? Mendapatkan materi-materi. Materi itu seperti termasuk materi course-course ini bentuknya file-file atau gimana Pak itu Pak ya, di Alison itu Pak. Kalau di Alison itu semuanya online, Pak Denny. Hmm. Jadi itu tidak bisa downloadable. Jadi kita harus Hmm. tergantung ke internet ya, harus internet ya. Hmm. Nah, programnya, silabusnya bagus, tapi tidak semua kursusnya itu kontennya bagus, Pak Denny. Oke. Jadi ini ya harus harus hati-hati juga nih mestinya. Jadi kita harus ikut juga kursusnya ini. Misalkan mereka membahas tentang Comtia Network Plus ini bagus nggak sih pematerinya, silabusnya sih oke, tapi pematerinya bagus apa enggak gitu. Jangan asal Betul, betul, asal betul. sebar link gitu ya. Tapi ketika misalkan udah sebar link ternyata pas lihat wah khususnya mohon maaf ini dari negara sana misalkan bahasa Inggrisnya juga aduh pusing gitu. Nah ini kan yang jadi kendala. Ya. Ya, oke. Setelah dari Alison itu mendapat course-course secara online, Pak. Terus yang Bapak lakukan untuk menjadi affiliate-nya dari Alison itu bagaimana? Sampai ke saya contohnya atau ke teman-teman yang lain itu bagaimana, Pak? Step-nya, Pak? Apa melalui melalui register dulu seperti Bapak yang berikan ini, link untuk Ya, seperti itu? jadi Gimana, Pak? di Allison itu setiap kali course ya, itu mereka ada tanda dolar kuning ya, itu tinggal diklik. Nah, disitulah link itu yang bisa kita sebarkan ke calon Oh. buyersnya gitu ya. Hmm, Nah, hmm, misalkan kursus tentang AWS, hmm, kemudian hmm. kursus tentang C, Betul. kursus tentang Cisco CCNA, itu semua ada link-linknya khusus gitu. Nah, atau juga ada link untuk langsung masuk ke dalam login pendaftaran dari sebagai affiliate marketing itu ada. Jadi Hmm. semua linknya tuh ada. Tinggal kita buat, tinggal kita buka halamannya, kemudian mereka akan memberitahukan ini untuk mau dapat link ini, tinggal klik tombol ini. Nah itulah nanti yang kita sebarkan ke setiap orang. Nah dari Nah, situ itu kan kita betul. bisa padu padankan kan. Misalkan Ya. kita sekarang ini dibantu dengan katakanlah dengan ChatGPT atau tools AI yang bisa membantu otomasi ya maksudnya. Ya, Ya tinggal betul. kita pandai-pandai memberikan promptnya gitu, mensupervisi prompt kita gitu. Karena si Wah, Pak, ChatGPT ChatGPT nggak ada ini kan habisnya, punya Pak. punya keterbatasan, dia nggak bisa lewat dari tahun 2021 yang sekarang ini gitu. Betul. Ya, kalau ngomong ChatGPT, Pak, saya justru ngeri, Pak, kalau saya pelajari selama ini bikin prompt, mencobain prompt, sampai ke sisi Ya. coding, sampai ke sisi ini belum, ya, sudah saya lakukan apa ya, nggak seperempatnya lah, nggak begitu banyak. Hmm. Sampai saya memberikan perintah bagaimana cara mengkonfigurasi Cisco, simple routing, Hmm. gitu aja sudah keluar. Loh, kok bisa ya? Sampai gitu, Pak.
tinggal saya copot Iya. saja ke mana ke terminalnya atau selling-nya Cisco itu bisa. Hmm. Wah, ini ngeri juga. Nah, Iya, itu yang saya betul. khawatirkan pada saat kita menjadi profesi affiliate marketing ini, eh, kayaknya nanti apakah terpengaruh, Pak? Nah, ini kayak saya sebetulnya ini hanya sentilan sedikit aja, Pak, membahas AI aja, Hmm. sedikit aja. Apakah ada kekhawatiran, Pak, dari diri Bapak bahwa AI ini akan apa ya, ingin menghapus lah, ibaratnya meredupkan affiliate ini bagi nantinya. Soalnya kan yang produk Bapak yang Bapak berikan ini kan semuanya digital, semuanya digital. Digital Hmm. itu AI juga big data juga machine learning itu ya informasinya ya semuanya digital semua seperti itu. Ada kekhawatiran, Pak, menurut Bapak di sisi Bapak sebagai affiliate ini Iya, nantinya. kekhawatiran sih pasti ada ya. Tapi menurut saya ini adalah tools yang bisa membantu automation sebenarnya ya. Kalau misalkan Hmm. kita pakai ini untuk mensinergikan atau mempercepat pekerjaan kita, itu malah nggak membuat kita khawatir, Pak. Karena Hmm. apa yang dilakukan oleh si ChatGPT ini, bagaimana kita mensupervisi prompt kita gitu. Betul, betul itu maksud saya. Dia itu akan mengeluarkan output sesuai dengan yang kita inginkan sebenarnya. Kadang masih banyak ngaconya juga Pak Denny. Iya, betul. Nah, Masih pernah ngajunya pernah betul. saya pernah ya ujian nih. Ujian Ya, ini maksudnya kan ada semacam kayak PDF Cisco ya. ya. Saya coba tes nih ChatGPT nih, dia jawabannya bener apa enggak ya. Ngaco Pak Denny. Iya, ngaco, Ya. Pak. Nah, maka dari itu kan kita sebagai manusia yang beneran itu harus mensupervisi si mesin-mesin ini bisa salah juga cara berpikirnya. Karena Ya, kan bagaimana input yang diberikan ke si AI ini kan, promnya lah bahasa promnya lah seperti itu ya. ya. Kalau promnya tepat, ya pasti nanti dapatnya sesuai dengan apa goal kita gitu seperti itu sih. Oke. Jadi bagaimana kita memberikan inputnya, hasil outputnya pun akan didapatkan sesuai dengan keinginan kita dan nggak inilah masih istilahnya masih tepat lah seperti itu ya. Jadi bukan berarti nanti kita masukkan prompt tersebut secara bulat-bulat kita copy paste jadi Nah, konten iya kita. betul. Jangan sampai. Kita harus mensupervisi pada ini. Ya, Apalagi kalau misalkan di affiliate marketing ya, ketika saya coba aja misalkan si ChatGPT ini bisa nggak ya menampilkan tren teknologi yang 5 tahun ke depan, dia nggak bisa jawab nggak itu Pak bisa Denny. jawab. Soalnya Nggak bisa jawab. ada batasan sampai tahun 2021, Pak. Nah, Tapi kalau Bapak nyoba di yang lain ada bisa, ada yang bisa, ada. Saya nyoba betul. juga kemarin bahas dengan Pak Andi Risa yang menyampaikan topik AI itu sempat saya informasikan pakai ini coba. Ternyata setelah event selesai beliau nyoba, oh ya bisa ya ini. Ya itu ada. Iya, iya. Tergantung Makanya database-nya, Pak. Tergantung betul. database-nya dan cara kita betul kata jenengan Bapak tadi, mensupervisi tadi, Pak. Iya. AI ini. Jadi eh, afiliasi marketing juga sangat dibantu ya dengan tools-tools AI. Tools AI itu banyak nggak cuma ChatGPT, ada Hmm. yang buatan Indonesia dari Ya, Solopreneurs AI, ada Jarvis, ada lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita pintar mengolah tools ini, itu bisa ya menurut saya bisa membantu istilahnya valuasi nilai-nilai apa numbers kita dari sisi affiliate marketing itu bisa oke Pak Denny. Ya tetap kembali lagi ya. Pertama, kita harus konsisten nih. Kita ya, harus mau melakukan proses belajar, ya, ngerti produknya. Cari buyersnya bagaimana? Ada ilmunya juga. Ya kita harus ngerti funneling, ngerti list building, bagaimana membuat landing page yang bagus, segala macam seperti itu. Itu semuanya proses dan itu tidak bisa instan. Jangan berarti nanti kita masuk program affiliate marketing, simsalabim, sebulan kemudian 10 juta. ya. Nah, Nggak untuk dapat mungkin. 10 juta itu ada proses, nggak Ya, instan. harus Nggak hanya proses cuma dulu. nyebar link. Yang disebarin link kan perlu tahu juga ini apa nih maksudnya. Ya, saya bisa tertarik mengklik itu sampai dengan konversi itu. Nah, disitulah ilmunya harus kita kuasai seperti itu, Bang. Ya, ya. Ya, Oke. Barusan saya coba ini Pak ya di apa itu memahami Alison itu bagaimana sih caranya dia bikin konsepnya jualan produk kayak marketplace lah, tapi ada sisi affiliate-nya juga. Beda lah, beda jauh dengan yang terjadi di yang sekitar-sekitaran kita lah, seperti itu Pak. Kenapa Bapak tidak mencari Pak ya? Mencari website yang memberikan affiliate itu yang sifatnya
bukan sifat ya, yang di lokal lah, bukan di luar negeri. Kenapa harus mencari di luar negeri? Apa karena eh, apa itu karena konversinya ini dolar, apa Ya. konversinya ini apa dolar itu, atau memang di Indonesia itu tidak ada yang sesuai keinginan Bapak affiliate tentang produk-produk yang Bapak inginkan itu. Gimana Pak Iya, menurut Bapak? jadi gini Pak Dini, kita bicaranya global, global market Hmm, ya. Terutama kalau misalkan kita amati dari sisi sosial media yang kita ikutin nih, katakanlah LinkedIn ya. ya. LinkedIn kan 800 juta ya, 800 juta Ya paham. members ya. Ya. Dari Indonesia tuh kalau nggak salah sekitar 200 juta ya, kalau nggak salah ya. Nah, artinya kan kita kenapa harus ke target market yang 200 juta kalau misalkan ada yang 800 juta. Seperti itu Mbak Deni. Ya, Ya paham. ini produk yang global tersebut adalah produk-produk yang ada di luar. Bukan Di berarti luar. produk yang di dalam tuh nggak bagus Mbak Deni. Saya Oh juga iya, iya. ikut dari apa? Saya baru ikut kemarin tuh baru daftar dari Ratakan, kemudian dari yang apa? Code Academy kalau nggak salah ya. Tapi saya belum Cloud dapat Academy. balasan Ada itu. Cloud Ya. Academy. Kalau dilihat dari web saya ya, dari blog saya tuh udah pasang tuh apa bannernya tuh. Banner-bannernya tuh itu adalah afiliasi 5 di antaranya itu di situ adalah afiliasi yang saya ikutin ya dari Talent Hmm. LMS dari kemudian dari O'Reilly dari LinkedIn Learning kemudian ada lagi yang dari Indonesia tuh ada beberapa gitu Skill Academy kan dari Indonesia juga tuh Ya, cuma memang untuk masuk ke sana kan saya harus satu persatu kan harus fokus dulu nih yang kira-kira nanti dibutuhkan oleh calon buyer saya itu yang seperti apa gitu kalau misalkan di Skill Academy mungkin produk kursusnya berbahasa Indonesia, ya banyak ya. berbahasa Indonesia. Cuma target marketnya kan nggak banyak Pak Denny, gitu. Kalau misalkan kita mau belajar tentang data analis, misalkan mau belajar tentang Python, mungkin lebih banyak di luar yang memang berbahasa Inggris gitu. Mau belajar AWS, siapa yang ngajarin AWS dalam bahasa Indonesia kan terbatas Pak Denny. Batas sekali, Pak. Itu kan? Batas sekali. Iya. Batas Maka sekali. dari itu kan butuh mungkin teman-teman seperti kayak Pak Denny yang jago AWS atau yang lainnya seperti yang Nggak bikin jago, konten Pak. Nggak seperti jago, ini Pak. nih, edukasi seperti itu. Nggak jago, Pak. Jadi kalau mau belajar AWS kan dari mana kalau misalkan kalau nggak dari circle yang terdekat dulu gitu. Ya artinya kembali lagi produk-produk di dalam negeri itu bagus-bagus. Cuma kan kalau misalkan kita belajar marketing, itu kan kita harus belajar secara global Pak Denny. Global, betul-betul. Ya, karena kemungkinan dari konversi itu akan semakin banyak kalau semua kita semakin banyak menyebarkan informasinya ke semakin banyak orang gitu. Yang Betul. terutama yang segmentasinya besar. Misalkan katakanlah tadi yang saya bilang network engineer profesinya di LinkedIn itu ada sekitar 1,480 juta, 28 ribunya di Indonesia. Ya. Kenapa saya harus menyasar yang 28 ribu sementara 1,48 ini sudah lebih besar gitu kan? Iya, Ya betul. skala yang besar gitu kan? Gitu. Kalau misalkan saya ikut yang affiliate marketing yang 48 ribu, ya mungkin nilainya ya segitu-gitu aja, tidak bertumbuh gitu ya. Tapi kalau misalkan global marketnya adalah ke yang 1,48 juta, itu kan saya bisa bisa punya banyak kesempatan gitu untuk menginfluence mereka itu seperti itu Pak Denny. Ya, betul, betul. Nah, Jadi kalau saya boleh tanya, Pak, ya sempat ini saya sempat bingung sedikit tadi mulai dari awal. Kebarusan ini apa benar ini, Pak? Jadi Bapak selain mengikuti eh, produsen affiliate yang lain, Bapak juga mengeluarkan produk sendiri, maksudnya untuk bisa dijual apa ya, Pak? Untuk bisa dijual lah dan apa itu menawarkan affiliate ke orang lain. Apakah seperti itu, Pak? Yang saya pahami sekarang, Pak. Apa yang contohnya punya Bapak, affiliate-nya Bapak itu yang untuk orang lain, ibaratnya supaya ikut menjadi bagian affiliate-nya Pak Forianto itu yang di mana, Pak? Mastering mastering ini di ya, blognya Bapak atau bukan atau dan di Oreli Go Digital ini apa punya Bapak, apakah punya Oreli gitu loh, Pak, yang saya tanyakan. iya itu punya Aureli Pak, Oh, Oreli, bukan Pak, punya ya. saya. Kalau Itu kan punya Bapak kembali sendiri yang mana? Punya Bapak sendiri yang mana? kreativitas Pak. Gimana, Kalau Pak? saya belum punya Oh, belum produk punya. yang mau di affiliate marketing Pak, karena kan itu saya bilang effortnya kan saya butuh butuh tim ya, butuh tim untuk membangun Hmm, sistem tersebut ya kan. Untuk membuat konten kursusnya pun saya harus butuh beberapa trainer kan. Nggak mungkin saya betul. mengandalkan diri saya sendiri. Saya cuma bisanya Cisco, mungkin Juniper. Ya kalau misalkan saya jualannya 2 produk itu kan, ya yang lain juga menjual hal yang sama gitu mestinya. Nah, jadi kembali lagi kalau affiliate marketing itu bisnisnya sudah mudah, konten produknya banyak,
Ya, kita nggak perlu susah-susah effort kita bikin konten sendiri. Mau sampai kapan? Usia sekarang udah mau mendekati usia kepala lima, misalkan kadang-kadang seperti itu. Mau Ya, seperti apa gitu kan? Ya, artinya memang mungkin saya bisa bikin kursus CCNA, CCNP, Juniper. Tapi kan marketnya nggak hanya di situ loh. Nggak hanya cuma belajar siswa sama Juniper, banyak pada ini. Ya, jadi hmm, untuk membuat kursus itu didigitalkan dengan bahasa Indonesia pun butuh waktu. Mungkin suatu ya, saya akan bikin, cuma bagi saya itu eh, persaingannya udah semakin ketat ya betul, mestinya. ya, betul, Lebih baik betul. saya ikut dengan sistem yang lain, tapi kita tetap bisa berkreativitas gitu Pak ini. Nah, Ya kan, yang mesti any skill and knowledge itu kan sudah namanya any skill kan. ya, Artinya kan nggak cuma belajar Cisco sama Juniper, bahkan belajar yang lain pun ada di sana gitu ya. ya, Mungkin saya belum sasar aja targetnya gitu seperti itu. ya, 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 ini Pak. Hmm. Ya, semoga saja suatu saat Bapak punya produk sendiri dan teman-teman atau orang lain bisa ikut sebagai bagian dari afiliatnya Bapak. Ya Ya, memang amin Pak. Doanya. Ya, pokoknya Bapak sekarang sebagai affiliate dari produk orang lain itu kan ibarat ya belajar dulu ya. belajar tapi yang menyelam juga gitu loh Pak. Itu Betul. pengalaman Kalau yang saya berharga Pak. sudah punya modal banyak kan dari hasil affiliate ini kan, wah coba bangun sistem Ya, sendiri gitu betul. ya. Dengan Saya tertarik partner. juga, Pak. Tadi sempat muncul ide, Pak, setelah Bapak bicara menjelaskan dari awal sampai terakhir barusan ini, wah ini kayaknya cocok saya beliin untuk produk ini kayak kayak gitu, Pak. Cocok kayaknya cocok ini. Hmm. Cuman saya Saya mencari lini terbesit, dulu dari teman-teman gitu, Pak. saya terbesit punya ide gini Pak. Maksudnya kan Gimana? keterbatasan kita di Indonesia itu faktor bahasa Inggris Betul, Pak. Ya, betul. banyak sekali konten-konten yang di luar sana yang berbahasa Inggris bagus, Chris, tapi tidak bisa diserap oleh orang penikmat Indonesia. di Indonesia karena masalah Betul, bahasa. betul, Nah, betul, Pak. kenapa nggak diindonesiakan aja? Tinggal dicontek. Ya, Bukunya sama aja. Kalau belajar situ, bukunya sama-sama aja, ya. ya kan? Dia kan konsepnya tinggal tiru, ya kan? Tinggal ATM. sebarkan. Ya, Amati, kayak gitu tiru, kayak modifikasi. ATM, amati tiru, modifikasi, modifikasinya apa? Pakai bahasa Ya, Indonesia. ya, ya, Misalkan ada trainer dari luar namanya si Kevin Wallace nih, bagus dia di ya. sisi nya. Tapi bukan bahasa Inggris kan? Ah ya udah, apa yang disampaikan oleh si Kevin Wallace, si labusnya udah jelas. Ya kita tinggal bahasa Indonesia kan aja. Jadi, tinggal kita cari trainernya atau kita jadi trainernya, tinggal ulas masalah di situ. Cuma kan kembali lagi itu effort ya. Effort itu kan butuh biaya pada ini. Ya suatu saat mungkin ya insya Allah kalau memang saya ada waktu lebih misalkan ya coba saya mulai sedikit-sedikit mengindonesiakan konten-kontennya gitu. Itu sudah terbersit sih, cuma ya itu butuh usaha yang luar biasa pada ini gitu. Ya, sama seperti saya, Pak. Ini saya cerita aja, Pak. Mungkin di status Facebook saya, Bapak sudah membaca. Hmm. Saya dulu nggak pernah nulis blog, nggak pernah, Pak. Kalau bikin website, isi konten-kontennya ya sering, Pak. Tapi kalau bikin blog pribadi tentang sharing-sharing ilmu lah, di blog sendiri gitu, atas nama sendiri, itu nggak pernah saya, Pak. Hmm. Dulu pernah di Medium, sempat vakum sudah. Nah, tadi kepikiran, Gitu. bagaimana sih saya bikin blog, apa ya, bikin blog, tapi yang bisa bikin menarik tapi unik gitu loh Pak. Sesuai skill Wah, yang saya sampaikan. Memang saya betul menurut Bapak di luar negeri itu kalau kalau memberikan ilmu teknologi itu kebanyakan bahasa Inggris. Ya mungkin untuk menarik minat ya Pak ya. tuh. Followernya, interestnya di bagian mana aja gitu. Tadi saya sempat kemarin kemarin sempat ini bingung. Mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Ah coba aja bahasa Indonesia. Jadi blog saya bikin bahasa Indonesia semua Pak. Sempat Ya, ya sempat aneh juga membaca produk teknologi itu pakai bahasa Indonesia. Oke lah, saya nggak masalah. Sekarang sasaran saya mencari sasaran dari sisi apa Pak, orang Indonesia aja dulu. Masalah hmm. itu belakangan. Ternyata Ya, saya posting dapat 2 menit 3 menit orang India datang. Tek. Tapi bahasa Inggris dia. Nice. Eh, saya eh, saya melihat ini orang luar negeri aja membaca bahasa Indonesia. Kenapa orang Indonesia sendiri tidak membaca iya. bahasa Indonesia? Lah, Nah itu. itu ternyata Iya. setelah 24 jam ternyata adjustment-nya Pak yang di reading-nya itu ternyata Hmm. cepat sampai 110 yang membaca Pak Iya. setelah 24 jam. Saya coba lagi, Hmm. ini kalau bahasa Indonesia, saya coba di media sosial tapi dalam bentuk konten, video Iya. Pak, video konten. Ternyata juga banyak Pak
yang melihat minta linknya, minta linknya. Ternyata saya mengambil kesimpulan, mengambil conclusionnya bahwa di produk teknologi itu kalau di Indonesia lebih baik di bahasa Indonesia kan, Pak. Itu menurut saya. Menurut saya, Di Pak. bahasa Indonesia kan ya. Ya, Hmm. tapi kalau di program affiliate-nya Bapak nggak mungkin. Karena memang dari sononya udah, Iya, udah iya, iya. harus bahasa Inggris. Nah, itu Hmm. yang saya ambil. Mungkin ide ini bisa menjadi ide-ide bagi saya. Mungkin Bapak nantinya, Pak ya, buka program affiliate, Pak. Terus Iya. teman-teman gitu, ya sedikit lah ada bahasa Indonesia seperti itu. Karena Hmm. bukan untuk yang faktor yang sudah expert, yang sudah profesional, sudah memahami bahasa Inggris juga. Tapi bagi generasi penerus kita, Pak, yang mahasiswa, anak sekolah itu kadang-kadang butuh, Pak, yang berbahasa Iya, iya. Indonesia seperti itu. Itu yang Hmm. saya pahami, yang dari penjelasan Bapak terjadi juga di sisi saya gitu. Pak, ini pertanyaan bagi Bapak. Ya. Kalau menurut Bapak ini, Pak ya, ini kan digital course seperti yang Alison, seperti tadi saya buka itu ada yang ratakan. Itu apakah Bapak pasti mengikuti ini terus? Apakah ini hanya sebatas ya maksud saya apakah ini aja yang dikoleksi Bapak sebagai affiliate? Apakah nantinya Bapak harus mengoleksi sebanyak-banyaknya affiliate ini? Kalau semakin banyak kan Bapak semakin jam terbangnya kan harus lebih banyak, Pak ya. Pasti ada Iya. istilah tidak produktif akhirnya kalau kebanyakan ikut Iya. affiliate. Betul, betul, Pak. Ya, Gimana Pak sepakat menurut sama Pak Bapak? Denny. Jadi kan kita butuh fokus Pak Denny ya, maksudnya Ya. kita nggak mungkin ikut banyak 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 dari affiliate marketing. Ya, apa yang saya pelajari dan ikutin ini kan masih dalam tahap apa katakanlah menganalisa, mempelajari lah ya, maksudnya. Ya. Nah, siapa yang paling kira-kira klik dengan saya itu saya akan fokus di situ. Entah itu dengan Oh. Alison atau dengan Ratakan, ya. Yang saya pelajari ini adalah sistemnya, sistem dari sisi produknya, ya, kemudian Hmm. dari sisi edukasinya, kemudian dari sisi komisinya, ya. Hmm. Jujur, kalau misalkan dari sisi Alison, dari sisi komisi itu Ya, enggak lah bagus. Pak, enggak bagus Pak. Cuma kan dari Oh, sisi edukasinya bagus, dari bagus. kontennya oke, ke commissionnya enggak bagus, ya. Saya bisa Oh. bandingkan, wah saya nangis deh kalau misalkan lihat dari komisi dari Alison. Mendingan saya jualan yang lain. Tapi kenapa saya lakukan? Karena ada program edukasinya bagus dan ini bagi saya bisa manfaatkan untuk mengundang dari sisi list building gitu ya. Misalkan Ya. ya udah saya sebar aja linknya lah, mau dikasih konversi apa berapa berapa aja, alhamdulillah, syukurlah, saya syukurin aja kayak gitu. Tapi yang penting adalah saya dapat database dari calon buyer saya. Nah, itu Pak, yang penting. Database calon Ya, buyer. Walaupun bukan kan? bukan buyer, masih calon, itu database. Nah, Rata-rata nanti kan kalau sales misalkan kan gitu. intinya kan kita kan harus punya calon pembeli, Pak. Ya Ya, kan? Database lah ya, database betul. ya. Betul. Kayak Ya. misalkan kita belajar dari Gojek, dari Grab, itu kan nggak Oh jualan ya. jalan Tapi kan bakar transportasi. duit dulu, Ya. Pak. Bakar duit Big dulu. datanya itu, Ya, bakar duit dulu. data-datanya itu kan yang bernilai gitu kan. Iya. Ya. Tapi database, ya saya nggak tahu Pak, saya nggak menyampaikan di sinilah. Tapi di luaran Hmm. juga bisa Pak, mencari database seperti itu. Bisa Banyak, kita Pak. banyak, kita beli bisa. Nah itu Banyak, Pak. bukan masalah teknologi security-nya kurang bagus, bukan itu Pak. Hanya sisi Hmm. ini aja, humannya aja, Pak. Karakternya Iya, aja gitu. Seperti tapi itu. kan beda beli sama beda yang kita cari, kita apa hunting sendiri kan beda, Pak. Maksudnya kita ada engagement di situ, Pak Denny. Ya, Di awal ya, misalkan kita nyebar link form aja ya, misalkan ini saya dapat kasih trial 10 hari nih dari O'Reilly, dari ya. LinkedIn gitu. Itu di satu hari ini saya baru 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 posting tadi pagi ya, udah lumayan cukup, udah mau sampai 100. Padahal ini ya kapasitasnya cuma 100 gitu. Berarti ada yang Oh, 101, 102, 103 tuh nggak bakal error sistemnya, nggak oh bakal gitu. melayani gitu. Seperti itu. Cuma kan saya dapat 100, udah dapat nih. Yang 120, 130 itu bonus buat saya lah. Tapi Ya, mereka nggak dapat up. Karena ya, mereka nggak bisa menikmati sistem itu, namanya trial kan. ya. Trial. Disinilah ketika mereka akan komplain, saya mulai dekati mereka, approaching. Oh sistemnya error ya. Memang saya ini buat 100 orang gitu. Ada yang 101, 102 boleh nih. Nah ini kan masalah cepat-cepatan aja. Karena kan sampai dengan Oh, 12 Juni kan.
Oh 12 gitu. Juni sistemnya error, yaitu trial. Ya, ketika misalkan mereka komplain, oh ini sistemnya nggak bisa diakses, ya namanya trial, berbatas waktu, Iya, cuma 100 orang, ya konsekuensinya gitu. Ya kalau misalkan mau yang lebih oke, ya ini saya punya produknya gitu. ya, Itu Pak Doni. ya. Menarik, menarik, Pak. Menarik. Ya, artinya kan kita lihat dulu kebutuhannya apa. Ketika mereka sudah tidak dapat kesempatan itu, kita kasih lagi sekali, dua kali, dan mereka lost kesempatan itu, ya artinya, oh ini mereka punya intention nih. Ya udah, kita di situ proses engaging, apa approaching dengan mereka itu bisa terjadi gitu. Memang butuh waktu ya dan effort lah. Cuma kan ini potential buyer gitu ya. Ya kalau misalkan pada akhirnya mereka nggak beli, it's okay maksudnya. Ya setidaknya sudah disampaikan informasinya gitu. Memang proses jualan itu seperti itu ternyata. Ya, Ada yang membuat kita harus sabar ya, iya. mengelola emosi seperti itulah Pak Denny. Ya, sesabar-sabarnya Pak Forianto ini sabar banget, Pak. Sampai di LinkedIn followernya bisa 10.416 nih yang saya baru baca, Pak. Ya itu Berapa tahun ini, ini Pak? ini luar biasanya gini Pak. Ya itu yang saya Pak Denny bilang kan saya kan ikut coaching dari salah satu coach ya, namanya Pak Ya. Andreas Mamuaya itu kan. Saya selama 3 bulan ikut beliau coaching, coachingnya free. Sampai sekarang itu circle-nya masih masih jalan grupnya. Dari situ saya ikutin tips-tipsnya. Sekali lagi saya free nih, free. Saya nggak nggak bayar beliau. Cuma kalau misalkan ada informasi apa-apa, saya informasikan. Ini beliau ini bagus, Hmm. recommended bagus. Ya. Dari 3.500, sekarang followersnya udah 10.400 sekian. Nah itu salah satunya adalah mengikuti tips cara dari orang yang sudah melakukan hal itu dengan yang benar. Dan itu testimoninya ke saya tuh kena gitu mestinya. Oh iya benar. Saya dari 3.500 jadi 10.400 tuh ya salah satunya adalah ikut coach ini gitu. Nah, Bukan makanya membayar LinkedIn Premium, bukan, Pak ya? saya LinkedIn Premium sama sekali saya nggak bayar. Saya dapat Iya. gratis, Ya. ditawarin dari orang LinkedIn-nya. Hmm. Ditawarin ini oke, dapat segala macam. Saya Hmm. ikut sosial media ambassador dari beberapa perusahaan. Saya dikasih mengakses LinkedIn untuk berapa ratus ribu orang. Ya itu kan potensi kan, ya. Betul, betul, betul. Kalau mau saya jual ya saya jual aja. Ya ini yang Hmm. terjadi gitu. Saya bisa jual produk mereka jadi lebih murah karena saya sebagai sosial media ambassador mereka gitu ya. Itu Ya. kan banyak perusahaan-perusahaan di Amerika yang membuka hal-hal seperti itu gitu. Dan pandai-pandai kita yang memanfaatkan situasi tersebut gitu ya. Artinya kita bisa memberikan manfaat buat mereka, kita belajar dari orang yang tepat, ya dari guru yang tepat, yang memang sudah teruji, dan pada akhirnya itu berefek pada kita gitu ya. Dan ini saya pengen juga, maksudnya affiliate marketing saya belajar dari sumber yang tepat, ikutin arahan-arahannya, tinggal dicetaknya bener, ATM itu betul Pak. Amati, Hmm. tiru, Modifikasi. modifikasi, udah bener, ada hasilnya. Pasti, Pak. Seperti Pasti itu, Pak. itu. Ada hasilnya. Pola-polanya tuh bakal seperti itu, dimanapun itu. Betul itu. Ya, Tinggal kita sabar-sabar aja konsisten gitu ya. tapi nggak 100% menjiplak gitu aja, Pak. Oh enggak, ini kan Udah ujung-ujungnya amati, tiru, modifikasi modifikasi. itu sudah beda, Pak. Ya. Proses kreativitasnya kan dimodifikasi Pak Deddy. Iya. Betul. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.